Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala bima fihi min a'malina al-yawmiyah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahirin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang bawa kitab halaman berapa ini? Halaman 48 ya. Halaman 48 yang bawa kitab. Yang kagak bawa merapat yang bawa kitab. Maka ada baiknya kita baca. Kita akan menutup bab tentang isti'adad lisa'id salawat. Bab bagaimana kita bersiap-siap menutup amal ibadah kita dengan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nantinya insya Allah kita akan sambung kepada fadilah-fadilah yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika irfa'hu faghfirli dhanbi. Allahumma kini adabaka yawma tab'asu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika min kulli dhi syarrin wa min kulli syarri dabatin anta akhir binasiyatiha antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Allahumma anta khalqi nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadakas salihin. Allahumma as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ayqidni
fi ahdi sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika allati tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni min sukhtika bu'dan as'aluka fa'tini wa astaghfiruka faghfirli wa du'uka fastajib li. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Kira-kira doa apa itu? Kira-kira doa mau tidur, cakep. Oke. Kita bersyukur kita masih bisa tahu bahwa ini adalah doa mau tidur. Kan begitu kalau kita ngaji. Begitu kita dapat, makanya yang doa mau tidur nih. Gitu. Cuman permasalahannya sejauh mana kita yakin itu doa kita baca sebelum kita tidur. Sebatas mana kita mau menalaah bahwa apa yang kita kerjakan betul-betul kemudian dikerjakan Rasul. Ternyata doa inilah yang kemudian didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud ketika Rasulullah dalam sela-sela memberikan kabar baik hukum yang berkaitan dengan agama, budaya, sosial dan politik. Beliau juga menggambarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bagaimana menutup harinya dengan berdoa yang barusan kita baca. Cuma bedanya kita ingatnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita mau baca lebih boleh. Bagaimana caranya? Minjem ini kita mau Seraji Naswandi foto, ya kan? Kapan kita lagi di kantor printannya kita bawa ke rumah, tempel di tembok samping kita tidur, tempel di samping tembok di mana bocah tidur. Kalau dulu kita ngingetin sebelum tidur ngapain? Cuci tangan, cuci kaki, minum obat cacing, begitu adanya. Ya, maksudnya dulu ya. Jadi kalau kita kecil begitu, jangan lupa dong mau tidur dong ya. Cuci tangan, cuci kaki, minum obat cacing, itu dulu. Sekarang jangan, cuci tangannya benar, cuci kakinya benar, ya kan? Tambahannya jangan minum obat cacing dah. Cacing udah kalah sama corona. Baca tuh doa sebelum tidur. Nah, bagaimana yang baik sebelum kita tidur? Ketika kita sholat isya, karena ini kan judulnya adalah bab isti'dad. Bagaimana kita bersiap-siap menyongsong semua aktivitas kita sampai akhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Maka disampaikan di halaman berapa tadi? Nah, halaman 48 ya. Kemana sudah kita bahas tentang bagaimana kita salat istikharah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Disambung dengan sabda Nabi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baris ke-12 dari bawah. Apa yang disampaikan Nabi? Man ya'takafa nafsahu fima bainal maghrib. Siapa yang kemudian i'takafa? Apa itu? I'tikaf. Kapan waktunya? Fima bainal maghrib wal isya. Siapa yang i'tikaf? Nafsahu, kita. Jadi kalau ngaji biasanya kita share. Begitunya hari datang. Boleh nggak begitu? Boleh. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang ngajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, kalau disebutnya nafsahu di sini maka harus orangnya. Maka siapa yang dirinya, gitu kan? Ngapain beriktikaf? Fima bainal maghrib wal isya, pada waktu maghrib ke arah isya. Fi masjidin, di dalam masjid, jama'atin,
berjamaah. Dia lam yatakallam illa bi salatin aw qiraatin, sebaiknya memang tidak ngobrol, tidak kongko. Kan sering itu kalau kita lewat kadang-kadang atau kita ngerasa ya kan di belakang udah kongko, ya kan. Maka lam yatakallam, dia kagak ngomong illa bi salatin, kecuali dia salat. Nah, salat apa? Banyak salatnya, diantaranya yang bersanad yang disampaikan oleh Imam Fatani dalam Ahkamul Fawaid. Beliau menyebutkan paling tidak ada 3 salat yang bisa kita kerjakan merujuk kepada hadis ini. Kan fala yatakalam, kagak ngobrol. Ngapain dia? 2 kerjaannya, 1 sholat, 1 biqiraah baca Quran. 1 sholat, 1 baca Quran, 2 aja. Sholatnya sholat apa tadi? Imam Fatani menyampaikan ada 3 sholat. Yang pertama adalah sholat apa? Awabin, ya, sholat awabin. Apa itu sholat awabin? Sholat yang dikerjakan khusus buat orang yang pengen tobat. Salah sama bini, salah sama mertua, ya kan, bini yang mana, mertua yang mana, kan gitu. Harus jelas. Maka kemudian namanya sholat awabin. Sama customer, sama yang kita antar. Pertama berangkat dari rumah, sebenarnya ngadarin cuma sesuai tujuan doang kan. Ngapa kemudian mampir di warung Padang, cerita sampai Z kan begitu. Sampai cerita lupa sama bini di rumah, sama anak 3 biji kan begitu. Nah ini artinya kemudian kita disunatkan untuk kemudian sholat awabin, sholat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sholat apa? Ya, kalau yang punya kerjaan, punya urusan, ya disunahkan sholat istikharah seperti kita bahas kemarin. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa qudratika. Minta dari apa yang kita pilih kebaikan. Fa'inkanah huwa khairan li, kalau dia baik buat kita, faqarribhu, dekatin kepada kita. Ada tawaran bisa kerjaan, gawean, objekan, ini bagus apa enggak, kita minta. Diajak pergi, ya, ini berangkat apa enggak, si horor malamnya, kenapa kita nggak pernah tahu. Ya, tadi barusan orang Kareo, ya, matinya di mana? Kebun jeruk, Tiban 82 ya, Tiban Puna. Dan bocahnya seger banget kan begitu. Kita hanya tahu, emang kadang-kadang kalau masih muda begitu nyerosor aja bawa. Kayak kita ada begitu. Apalagi dulu zaman muda emang begitu hujan gede, enak nih bawa motor sepi. Motor sekenceng-kencengnya dulu. Semakin hujannya terus semakin demen kita, kenapa? Jangan sepi, enak. Padahal bahayanya luar biasa, baru kita sahabat kadang-kadang belakangan. Kalau kita nggak tahu ada lubang, ada segala macam, tahunya itu udah punya anak 1, punya anak 2, udah tahu, oh bocah jatuh naik sepeda. Tapi jalan enak, oh ada bolongan, baru kita tahu kalau ada bolongan jatuh. Kalau naik motor kayak itu kita agak tahu, makanya kita malamnya kalau bisa kita maghribnya istighfar. Yang ketiga apa? Salat hajat, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au biqiraatin, atau baca Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau udah maghrib nggak pernah lepas dari Quran. Ketika Nabi kemudian keluar dari rumahnya untuk sholat maghrib, tidak kemudian kembali ke rumahnya sebelum akhirnya sholat isya. Yang pernah umroh mah bisa ngeliat dah, itu sebelah Raudhah itu ada makam Rasul. Nah disitulah kemudian Rasul tinggal bersama Sayyidatina Aisyah. Jadi emang sebelah makam beliau ada pintu warna hijau. Jadi keluar aja langsung ke dalam masjid.
Nah begitu keluar Rasul nggak pernah balik, biar kata rumahnya samping masjid, biar kata rumahnya nempel sama masjid, dia nggak balik-balik sampai kemudian Isya. Ngapain? I'takafa nafsahu, beriktikaf dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita nggak ada aktivitas yang lain, kita kemudian melakukan baca Quran. Kecuali menurut Ibnu Abbas, besoknya ada hal yang urgen. Apa itu? Perang Badar, perang Uhud. Seperti kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai sentral. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahumullah menyatakan kalau pengen tahu bagaimana Rasul hidup, sahabat hidup, itu nggak pernah lepas dari yang namanya masjid. Habis maghrib baca Quran. Kalau nggak baca Quran berarti kalau besoknya ada urusan, Nabi tidak berdekatan dengan Quran, maka kemudian ngajak untuk musyawarah tentang apa yang akan dilakukan esok harinya sampai kemudian sholat Isya. Jadi kalau kemudian kita lagi ada aktivitas, ya kan sebaiknya sebelum maghrib atau setelah maghrib, setelah Isya. Kenapa? Karena Nabi kemudian melakukan aktivitas yang urgen itu di dalam masjid. Ya memang kalau ada hal yang harus dikerjakan berarti setelah maghrib tidak baca Quran. Ya. Makanya kemudian di maghrib itu banyak sekali yang kemudian ada yang sholat qobliyah, ya kan? Ada yang langsung diri aja. Kata yang diri aja, ya sholat loh. Mengapa? Dono dia rapi ini sholat lagi, rapi sholat lagi. Kapan komatnya kita? Akhirnya yang diri aja gerutu aja. Kapan komatnya sih gitu. Kata yang habis sholat, nanti sama umat nggak sholat, ya diri aja, begitu. Ya, udah sampai jangan diributin. Yang sholat bagus, yang nggak sholat juga memang nggak bagus. Ya kan, jadi win-win solution, cari terbaiknya. Tapi yang benar bagaimana? Kita lihat. Kata Rasul, man shalla isna asyarata raka'atan. Kemarin kita bahas. Kata Rasul, ada orang yang sholat 12 rakaat. Kalau sholatnya 12 rakaat fi yaumi wa lailah, sehari semalam, maka banahu Allahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat apa aja kemarin? Ya. Kemarin kita udah bahas tuh yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa tuh? 6. Terus? Hah? 2 rakaat sebelum asar. Jadi berapa tuh? Nah, terus? Maghrib. 10. Iya, berarti pas 12. 2 rakaat sebelum maghrib ada nggak? Di 12 tadi? Nggak ada. Jadi yang 12 rakaat tadi yang kata Rasul disampaikan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Rasul yang dengar sendiri dari Rasul, yang kemudian ketika dia dengar, ya kan, falam atrukah, aku nggak bakal ninggalin itu sampai dia meninggal. Ternyata qabliyah sebelum maghrib nggak disebutin. Begitu. Jadi kita sebaiknya apa aja ini? Iya. Makanya kata Rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kita berselisih pendapat, ya kan, farudduhu ila Allah wa rasulihi, kembaliin kepada Allah dan Rasulnya. Kita perlu tahu dulu yang sholat, yang tidak sholat kenapa? Karena menganggap ini waktunya mudhoyah, sempit, ya kan? Maghrib ke Isya waktunya sempit, belum lagi yang mau sholat, ya kan? Kata yang komat dulu itu DKM baru mau sholat, ya kan? DKM-nya rapi sholat, ya kan? Kalau tuh pada sehat masjid baru nyampe, kagak sholat gila gak kena komat begitu kan? Makanya bagus tuh yang punya mau putar, yang punya bunyi nit, ya kan?
qomat ya kan, maghrib 5 menit atau 10 menit setelah azan. Itu bagus. Biar tahu diri. Mau dia DKM kek, mau nasihat masjid, kalau datangnya udah 10 menit, ya kan 5 menit, ya itu udah mau qomat. Diri baik, jangan sholat. Ini kan ngomong gak bagus kan? Iya, ada mimpinya gak bagus. Begitu. Sama, jadi malah ribut. Begitu. Oh, kagak sama. Iya. Karena mungkin yang niatnya lebih bagus kali. Ya enggak, ada 2. Satu, kadang pas sama yang lain, nah yang satu ini ada ninja komat itu telat 3 menit. Ya itu jadi masalah nih. Iya, berarti yang muda-muda itu guru. Itu emang udah di setting kan? Iya, niatnya jauh. Iya. Udah kok tidak. Nah, kata yang sholat ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani, yang kata yang sholat, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, yang bilang siapa? Ibnu Mughaffal al-Muzani. Dia bilang, ma baina kulli adzain shalah, ma baina kulli adzanain shalah. Setiap ada azan itu pasti ada sholat. Diulang 3 kali. Ma baina kulli adzanain shalah. Setiap ada azan ada sholat. Berapa kali diulang? 3 kali. Cuma yang menarik yang ketiganya. Apa katanya? Liman sya'a. Sholat bagi yang mau. Sholat bagi yang mau. Di mana disampaikannya? Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian disampaikan lagi oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Apa yang disampaikan? Kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami salat 2 rakaat, raka'ataini ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Ghurub. Kita kalau buka puasa, qablal ghurub apa ba'dal ghurub? Ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari. Makanya kita buka puasa. Kalau sholat setelah ghurub 2 rakaat berarti sholat apa tuh? Qobliyah. Kalau udah masuk maghrib, ya kan? Namanya sholat ghurub disebutnya 2 rakaat. Kemudian wa kana nabiyya yarona, ya kan? Nabi melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana. Enggak nyuruh juga enggak ngelarang. Berarti itu namanya apa? Sunnah takririyah. Ini kan sunnah itu perkataan Nabi. Kalau yang diucapin langsung, ya itu sunnah qauliyah. Ya, ntar kita bahas terakhir dah. Sebelum masuk tidur. Ada sunnah qauliyah yang disebutkan Nabi langsung, itu namanya sunnah qauliyah. Tapi kalau Nabi falam ya'murna walam yanhana, enggak nyuruh, enggak ngelarang, itu berarti apa? Sikap itu kalau dalam metodologi hadis disebut dengan takriri, berarti sunnah takririyah. Kan sunnah itu kan fi'lun au qaulun au takrirun. Fi'lun pekerjaan Nabi. Ya, tadi Nabi ngapain habis maghrib? Baca Quran. Ya, yang kedua ngapain? Salat tadi. Kan begitu. Itu namanya fi'lun. Kalau qaulun disampaikan Nabi, kalau takrirun ini enggak ngomel, enggak juga nyuruh. Berarti takririyah. Nah, berarti kalau takririyah sunnahnya tidak sunnah mu'akkadah. Kalau tadi masuk kepada sunnah yang akadah, sunnah yang didorong oleh kita untuk melaksanakannya, sehingga Ummu Habibah yang mendengar langsung bercita-cita tidak meninggalkannya sampai beliau wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Karena haqqan 'ala Allahi, ya kan, ayyubniyalahu qasrain, ya kan, Allah berikan 2 istana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah sampai istana ngapain? Cepat-cepat pulang. Makanya wajar kalau bini kita nelpon kita habis isya. Jadi kalau Ustaz jauh ditelepon bininya, wajar itu. Emang sunnahnya laki ditelepon suruh pulang.
kalau udah sembahyang Isya. Kenapa? Kata Nabi, fala kalam, tidak ada obrolan, tidak ada kongkok setelah sholat Isya. Pulang. Kecuali mau beli nasi goreng, berarti mampir dulu tukang nasi goreng. Sebelahnya ada rumah janda. Iya. Lamanya di situ bukan nasi goreng. Artinya sunnahnya Nabi begitu sholat Isya selesai cepat-cepat tuh pulang, kecuali dua hal kata Nabi. Ya, yang pertama, ya kan, Nabi pernah ngomongin masalah ilmu, ya, tentang hari kiamat, ya kan, disampaikan Nabi itu setelah Isya sampai menjelang subuh. Yang kedua, Nabi menceritakan bagaimana sikap Yahudi dan Nasrani agar kita ketahui sehingga kita hidup berdampingan bagaimana secara damai, disampaikan setelah Isya sampai menjelang subuh. Itu artinya kalau ada taklim boleh kita pergi lagi atau nggak pulang ke rumah. Tapi habis taklim ntar pulang. Habis taklim dibikin telepon, bagus. Cucian rendam ya, begitu. Itu berarti emang kita udah selesai. Naluri bini kita sekali, itu rapi, ya kan begitu. Jadi kalau saya ditelepon, sejauh ditelepon itu mau wajar. Kenapa? Bini nalurinya tahu, udah rapi nih ngaji. Nah kita cepat-cepat pulang. Iya ngobrol ya belum, udah jangan ngobrol begitu kan. Seperlunya baik. Yang penting kenapa? Kita kudu pulang. Itu artinya bisa disampaikan bahwa i'tikaf sangat-sangat urgen, penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan setelah kita salat Isya sambil pulang diajarin halaman 49. Apa itu? Di baris 1 2 3 4 5 6, gariskan 6 dari atas. Maka ya sembahyang 5 waktu selesai, Isyanya selesai nih. Ya kan? Sambil pulang kita baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Enggak apa, kurangin astaghfirullahaladzim. Itu kan min kulitan bin hati. Panjangan ya pinggiran, potong lagi. Astaghfirullahaladzim. Kepanjangan juga, jadi jangan jadi orang Islam benar. Astagfirullahaladzim panjang. Dari jalan itu pulang ya kan, astagfirullahaladzim. Artinya apa? Betul-betul kita menutup aktivitas kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ke bawah terus ya kan fadilahnya. Bahkan disampaikan dengan sabar raka'atain ba'da isya akhirat qira'at fi raka'atain al-akhiratain. Ketika dia sholat Isya 4 rakaat, ini fadilahnya surat yang dibaca. Ya, yang pertama fadilahnya tabarak dibaca. Ya, tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in. Rakaat keduanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kepanjangan, ya kan? Enggak ada yang lain. Halaman 50. Ya. Apa itu yang dibaca? Yang pertama tadi inna zanna fi lailatil qadar. Rakaat kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kepanjangan juga. Ada lagi alternatif yang lain. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Artinya boleh ganti-ganti. Jangan sampai yang bayang maghrib Yahu kuliah sama kulhu, bayang Isa Yahu lagi kuliah sama kulhu, lesufu Yahu lagi kuliah sama kulhu. Bininya dengar bosannya, tak kuliah lagi kulhu lagi. Kata bininya lama bolehnya ngaji itu, ngaji tiap malam Rabu mana bolehnya kuliah sama kulhu gitu. Nah biar berubah nih ganti dah. Bayang Isanya rakaat pertama tadi tabarok, ya kan, tabarok alladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bubar ya kan. Ganti yang kedua
Yang kedua apa? Inna zalnahu fi lailatil. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Panjangan juga, ganti yang ketiga alternatifnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Apa kata Syekh Abdul Somad Al-Albani? Hafiz ala arba rakaat. Kalau bisa konsisten yang 4 ini, karena ini penutupnya. Konsisten agar kemudian boleh kita baca tadi 3 alternatif apa yang lain. Tapi inilah yang kemudian diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani agar kita kemudian hafiz. Apa itu? Konsisten, ya, tetap menjaga. Karena ada hafiz Quran, berarti dia menjaga Quran, maksudnya hafal Quran. Quran dijagain gimana? Di otaknya. Jadi hafiz itu bukan hafal, tapi menjaga. Waktu Ramadan kita sering belajar hafizul lisan, orang yang menjaga lidah. Ya. Kemudian bahwa di sini disampaikan semua amal ibadah kita halaman 51, ya kan? Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala yang kita kerjakan meskipun kecil itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Yang kecil ini adalah disunahkan kita. Ah ya, dosanya lebih. Kalau amal saja tadi agak bunyi, dosanya dikit ya. Ya kan, orang udah lengser disalabin tanah apa dikiu udah semuanya berendam, udah habis dosanya udah, iya, udah direndam-rendam di sana udah. Foto bucet. Lama berendam ya. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, disampaikan di sini sekecil apapun pekerjaan kita dihitung Allah, maka kita disunain. Ngapain? Tadi kalau kita ngaji kan? Ngaji. Habis ngaji ngapain? Falaya takalam. Ngobrol aja lama-lama. Ya, kayak tadi yang net tuh. Kalau ntar kita rapi ngaji, misalnya jam 9:30 begitu, jam 10 pulang dah. Gitu. Tengah jam cukup dah. Ngobrol ala wiri. Jangan sampai jam 2, jam 3 pulang ah. Bingung itu. Ya kan? Kita kembali ke sunnah Rasul. Apa itu? Setelah kita ngaji, pulang minta besok melompat, malam Kamis ngaji apa enggak? Ngaji nahu ya. Ngaji nahu ya ngaji. Enggak ada. Yang ngaji nahu, kita nih ngaji pulang dari sini udah isya, alhamdulillah. Disunahin ngapain? Kita sholat witir. Wa yusannu, kita disunahkan untuk melakukan sholat witir. Lalu witir bukan antar malam, ya boleh-boleh aja antar malam. Cuman masalahnya kita termasuk orang yang kemudian bangun apa kagak. Apalagi bisa kerja capek. Ya, makanya ada 2 sahabat yang salat witirnya habis isya langsung salat. Dia pulang langsung witir. Siapa dia? Satu